Assalamualaikum, kembali lagi di Rosmer. Jangan lupa untuk subscribe di channel kami. Baik, kali ini saya doakan mudah-mudahan Anda semua selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu senang dengan belajar. Kali ini Rosmer akan memberikan tips dan trik lagi tentang kimia ya. Kali ini di hari yang berbahagia ini kita akan berbagi tips dan trik bagaimana mengerjakan soal-soal pada alkohol atau senyawa alkanol dengan mudah, gampang, dan cepat. Biasanya kita akan ketemu dengan beberapa soal dari alkanol atau alkohol itu kadang susah. Nah, tapi dengan tips dan trik ini mudah-mudahan akan membuat mengerjakan soal itu menjadi lebih gampang dan mudah. Kenapa? Karena ingat, mengerjakan soal selalu dibatasi oleh waktu. Maka siapa yang bisa mengerjakan dengan cepat dan benar, maka dia bisa jadi pemenang. Oke? Baik, di sini misalkan ada 3 soal ya. Ada yang pertama, ada senyawa 2,4 dimetil 3 heptanol. Biasanya ditanyakan adalah tulis rumus struktur dari senyawa 2,4 dimetil 3 heptanol. Kalau ada soal yang seperti ini, langkahnya mudah. Langkah yang pertama untuk menuliskan rumus struktur dari senyawa ini adalah kita tentukan rantai utama dulu ya. Rantai utama adalah yang di belakang. Artinya rantai utamanya adalah 3 heptanol. Itu adalah rantai utama. Maka sudah sangat diketahui bahwa ini adalah si cabang. Oke? Maka yang berikutnya langsung kita tulis saja. 3 heptanol itu artinya rantai karbonnya ada sebanyak 7, di mana gugus OH terikat pada atom C nomor 3. Ya, kita tulis saja rantai karbonnya sebanyak 7. Kita tulis ya. Rantai karbonnya sebanyak 7. Di sini ada nomor 1. Ya, kita tulis 7, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian gugus OH karena 3 heptanol berarti terikat pada atom C nomor 3. Misalkan penomoran kita mulai dari kanan, maka kita tulis 1, 2, 3. Maka di sini ada gugus OH. Bagaimana? Sampai sini bisa diikuti? Oke, kita lanjut. Setelah kita tahu, maka langkah berikutnya adalah kita metil yang kita tuliskan ke bawah. Kalau penomoran dari kanan, ya, maka ini 1, 2, 3. Ingat di nomor 2 ada 1 metil cabang. Kita tulis di sini C. Oke. Langkah berikutnya pada atom C nomor berapa lagi? Nomor 4. 1, 2, 3, 4. Di sini juga ada C lagi, ya. Langkah selanjutnya kita tinggal melengkapi atom H pada senyawa ini. Di sini ada ya CH3. Sini juga CH3. Sini juga CH3. Ujung sini juga CH3. Ini CH2. Kemudian di sini ada CH2. Di sini ada CH saja. Di sini juga CH saja. Sini juga CH saja. Selesai. Ternyata menulis rumus struktur dari senyawa ini pun mudah, cepat, dan gampang. Oke? Paling hanya butuh waktu ya 1 menit lah. Ya, artinya apa? Cepat sekali kita mengerjakannya. Ya. Namanya 2,4 dimetil 3 heptanol. Selesai. Kemudian kita soal yang nomor 2. Misalkan ada senyawa 1,3 pentanadiol. Waduh, kalau sudah ketemu soal seperti ini bisa kita sudah langsung pusing. Waduh, bagaimana ini? 1,3 pentanadiol. Mungkin kita jarang mendengar ada pentanadiol, ya. Artinya kalau disuruh tulis rumus strukturnya, kita nggak usah bingung. Kita langsung kembali ke cara yang benar, oke? Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita harus tahu bahwa rantai utamanya adalah pentanadiol. Di sini yang harus kita garis bawahi, di sini ada kata diol. Kita masih ingat kalau ada kata di itu berarti 2. Kalau 3, tri. Kalau 4, tetra, penta, heksa, dan seterusnya. Artinya di sini kalau ada diol, artinya nanti ada gugus OH sebanyak 2. Kok tahu 2? Karena terikat pada atom C nomor 1 dan nomor 3. Maka namanya jadi pentanadiol. Saya ulangi.
pentanadiol itu artinya pada rantai karbon pentana ada gugus OH sebanyak 2 yang terikat pada atom C nomor 1 dan nomor 3. Maka namanya jadi pentanadiol. Itu namanya alkanadiol. Ya, senyawanya adalah alkanadiol ya. Itu tata nama alkana yang mempunyai gugus OH lebih dari 1. Kalau 2 namanya alkanadiol. Nah, langsung kita tulis ya rumus strukturnya. Kita tulis di sini ada 5 untuk kata karbonnya, kita tulis saja 5. 1 2 3 4 dan 5. Kemudian langsung kita tentukan gugus OH-nya pada atom C nomor 1 dan 3. 1 misalkan penomoran kita mulai dari kanan ya. Di sini ada gugus OH. Oke. Kemudian 1 2 3. Di sini juga ada gugus OH. Setelah itu kita tinggal melengkapi atom hidrogennya. Di sini berarti ada CH2 ya. Kemudian di sini ada ya CH2. Di sini ada ya CH saja. Di sini ada CH2. Di sini ada CH3 ya. Selesai. 1,3 pentanadiol ya, dengan asumsi penomoran dari sebelah kanan. 1 nomor 1 ya. 1 2 3 4 dan 5. Selesai. Gampang, benar, cepat, dan inilah trik dari kami. Mudah-mudahan membantu cara belajar kita. Oke, yang berikutnya ada contoh yang seperti ini. Misalkan kita juga akan ketemu dengan soal yang seperti ini. Tentukan isomer dari senyawa alkanol, senyawa alkohol dengan rumus molekul C4H10. Sudah. Kalau ketemu soal seperti ini biasanya juga langsung bingung, waduh isomernya ini pasti banyak. Bagaimana mengerjakannya? Ya, ini tip dan trik dari kami. Ya, kalau ada soal seperti ini, kita disuruh tentukan isomer dari C4H10O, maka kita harus paham dulu apa itu isomer ya. Ya. Isomer itu adalah rumus molekulnya sama, rumus strukturnya berbeda. Maka kita harus tahu pada senyawa alkanol ya, itu ada beberapa isomer ya. Jadi saya ulangi, isomer pada alkanol adalah rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsinya berbeda, strukturnya berbeda. Misalkan gugus fungsinya ada yang OH, ada yang O ya. Isomernya ada 3. Apa saja? Ada namanya isomer fungsi ya. Ada namanya isomer fungsi. Ya. Isomer fungsi tidak saya bahas kali ini ya. Yang berikutnya ada namanya isomer posisi ya. Isomer posisi. Yang berikutnya ada isomer rantai. Isomer rantai ya. Ya. Kali ini yang kita bahas misalkan hanya isomer posisi dan rantai. Untuk gugus fungsi, isomer gugus fungsi di lain waktu. Oke? Ya. Misalkan dari rumus molekul seperti kita menentukan rumus isomer posisi dan rantai. Kita harus tahu bahwa isomer posisi ya, isomer posisi itu artinya bedanya hanya di posisi gugus OH. Ada yang di posisi nomor 1, ada yang di posisi nomor 2, atau bisa di posisi nomor yang lain. Itu artinya isomernya posisi dari gugus OH. Kalau isomer rantai itu artinya rantainya bisa bercabang, bisa lurus ya. Kita mulai dari isomer posisi dulu ya. Yang pertama dari isomer posisi ya. Untuk posisi bagaimana saja rumus strukturnya ya. Maka isomernya yang pertama kita tulis dulu, C-nya sebanyak 4. Kita tulis 4. 1 2 3 4. Itu cara mengerjakannya. Yang kedua, misalkan gugus OH-nya pada atom C nomor 1. Wah, di sini. Ini isomer posisi yang pertama. Isomer posisi yang kedua. Nah, kita coba rantainya tetap lurus. Kita geser ke bawah pada atom C nomor 2.
1, 2. Artinya apa? Ini namanya 1 butanol, ini namanya ya 2 butanol. Tinggal geser ke bawah ya. Ini pada saat nomor 1 ya, nomor 1 di sini, ini 2, ini 3, ini 4. Kita geser hus OH-nya, geser ke nomor 2. Bagaimana kalau saya geser ke sini? Sama saja. Namanya tetap 2 butanol, jangan 3 butanol, nggak ada ya. Tetap 2 butanol. Artinya apa? Isomer posisi pada senyawa dengan rumus molekul C4H10O cuman ada 2. Bisa diikuti? Oke. Kemudian yang berikutnya isomer rantai. Untuk isomer rantai, kita lihat untuk isomer rantainya ya. Artinya rantainya nanti bisa lurus atau bisa bercabang. Kita mulai dari yang ya rantainya seperti ini. Ya, rantainya lurus ya. Karena rantainya lurus, maka di sini ada OH. Yang berikutnya ya tinggal ke bawah ya. Kita buat cabangnya ada 1 di sini. Cerit. Nah, gugus OH-nya di tab nomor 1. Ya. Jadi belajar isomer pun mudah, gampang, dan menyenangkan. Mudah-mudahan ini bisa membantu belajar kita. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.